Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mendemokan pengalaman saya, yaitu mengoneksikan database dari server untuk beberapa user, atau sering disebut dengan multi user, yang bisa digunakan oleh komputer klien. Yaitu yang pertama yang harus dipersiapkan yaitu adalah install software XAMPP dulu. Yang kedua, install juga software MySQL Connector ODBC 3.51 atau yang lain bisa juga, konektor versi yang lebih di atasnya juga bisa. Yang ketiga yaitu membuka hak akses, yaitu di PHP MyAdmin. Setelah itu adalah membuka atau membuat modul koneksi di VB-NET-nya sesuai dengan server, bisa menggunakan IP address, yaitu yang ketiga yaitu IP address server dan komputer klien. Kita setting terlebih dahulu. Setelah itu kita beralih ke komputer klien, yaitu yang pertama adalah sama, kita install juga yaitu konektornya ODBC 3.51 di komputer klien. Setelah itu kita melakukan konektor yaitu dengan cara memanggil IP address komputer server dan nama databasenya. Yang ketujuh yaitu install program yang akan kita jalankan, baik di komputer server maupun di komputer klien. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah kita buka dulu XAMPP. Ini udah jalan untuk Apache dan MySQL-nya. Setelah ini jalan, kita ke browsernya. Nah, ini ke localhost. Dia itu IP-nya adalah 127.0.0.1. Kita buka IP addressnya, yaitu data koperasi. Kita buat terlebih dahulu nih. Kita buat terlebih dahulu database-nya. Bagi yang sudah menggunakan database akses, sebenarnya bisa dimigrasikan, bisa dipindahkan ke tabel PHP MyAdmin atau MySQL. Caranya seperti ini. Kalau untuk yang database, contoh saya punya database di sini. Database-nya yaitu kita buka data aksesnya. Ini bisa kita ekspor ya. Kita ekspor contoh tabel supplier. Kita klik kanan, kita ekspor, kita pilih ODBC database. Oke. Kita oke. Nah, ini di sini kita pilih. Kalau sudah ada mungkin bisa ya ke koperasi ini contoh saya. Kalau mau yang baru kita klik new. Wah, ini nggak bisa nih. Masalahnya saya sudah menyeting privated, yaitu adalah hak akses. Hak aksesnya udah saya buka. Coba ini contoh next. Nah, kita buka, misal kita tadi software yang sudah kita install yaitu ODBC. Klik ODBC. Nanti kita finish. Begitu nanti kita finish, data kita akan masuk ke PHP. Nah, masuk ke sini. Masuk ke database koperasi, ada data barang. Ini saya tidak membuat ulang. Ini saya ekspor melalui database akses biar kita tidak buat lagi. Kalau toh pun mau buat lagi, itu pun bisa. Setelah kita punya database, langkah selanjutnya yaitu membuka hak akses.
yaitu dengan cara klik privilege atau hak akses. Nah, di sini ada hero last name, ini udah saya buat ya. Ini saya buat biar bisa diakses di komputer klien. Jika mau membuat lagi, kita add user. Oke, kita beri nama misalnya Hersa. Ininya biar ininya tetap any host. Ininya kita kasih password misal 12345 atau 12345. Oke, ini kosongin aja. Nah, di global aksesnya kita check all semua. Oke, kita go. Sebenarnya ini kalau untuk versi PHP versi di bawah mungkin dia add user ya, bisa add user atau go. Kalau di sini go. Nah, ini Hersa, database-nya database koperasi. Ini checklist. Ini udah bisa digunakan. Udah. Ini kalau mau cek tabelnya, tabel apa aja, ini tabel semuanya nih. Tick go, database koperasi. Oke. Bisa dikasih bintang juga bisa. Oke. Tidak pun sebenarnya bisa ya. Kita kembali lagi ke database. Terus kita lihat di user account tadi. Nah, udah ada di Hersa nih. Ini tandanya ini udah bisa digunakan di komputer klien. Setelah kita mengatur di PHP admin, kita kembali lagi ke kita mengatur yang namanya IP address kita, dengan catatan kita sudah terkoneksi LAN ya, kabel LAN, bisa peer to peer ataupun bisa untuk yang lainnya. Ini saya menggunakan contohnya peer to peer. Kita buka lewat sini, sebenarnya bisa lewat control panel pun bisa. Kita open. Ini kayaknya tercabut ya, tidak connect. Nah, tercabut. Oke, ini lokalnya. Nah, kita klik, kita detail ini udah saya rubah ya, IP addressnya udah kita bikin. Kalau bisa nanti klik properties, pilihnya yaitu, nah ini yang internet protokol versi 4 aja nih. Nah, ini setnya, ini IP addressnya ini 192.168.1.1. Jadi nanti di komputer klien bisa ininya kita rubah jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau ini sebenarnya gateway-nya. Nah, default gateway ini yang digunakan untuk mengambil data nanti. Yaitu data disamakan untuk di komputer klien. Ini harus sama. Nah, ini harus sama, yaitu 192.168.1.10. Untuk di komputer klien harus sama. Oke, kita oke. Sampai di sini kita oke. Oke, ini tandanya kita udah terkoneksi. Setelah itu kita baru ke komputer klien. Di komputer klien
yaitu kita install juga namanya ODBC ODBC-nya yaitu MySQL ODBC 3.51 driver, bisa juga dengan MySQL juga ODBC 8 ANSI driver ya. Kita coba, saya ingin coba yang membuat baru ya. Kita add, berhubung saya udah menggunakan yang itu tadi, saya coba menggunakan yang ini. Kita klik, nah di sini data source-nya misalnya kita bikin db cop gitu ya. Nah, kalau untuk PHP MyAdmin itu kan biasanya 127 ya. 127 IP-nya 1.0.1.1 ya. Bisa juga. Nah, usernya misalnya root. Kalau normalnya root, tidak ada password. Nah, ini data ininya, data yang dari database MyAdmin muncul ya. Ini menandakan kalau ini benar. Bisa misalnya kalau di sini misalnya ini buku gitu, database-nya gitu ya. Tinggal tes koneksi. Tes oke. Tapi berhubung kita ingin menggunakan IP address ya, untuk database-nya menggunakan IP address, yaitu kita buka misalnya tadi 192 titik 1 berapa tadi, 68 titik 1 titik 10 ya. Nah, kita misalnya kita tadi menggunakan Heru, bukan ya? Heru, coba muncul tidak? Oh, dia tidak muncul. Jadi ini salah. Kita close saja ya, coba ya. Soalnya ini salah nih. Ke IP address-nya saya salah memasukkannya. Jadi kita paksa aja dulu. Kita tutup aja nih. Text aja. Kita buka baru lagi ODBC-nya. Nah, kita add baru lagi. Kita misalnya DB buku, misalnya adalah 192.168.1.1 ya kalau nggak salah ya. Ininya Hero, passwordnya 12345 ya tadi nggak salah ya. Nah, ini baru database-nya terkoneksi. Tinggal misal kita database buku, kita tes koneksinya. Oh, oke, sukses. Jadi kita nanti untuk pengkodingan di VBNet-nya, yaitu menggunakan IP ini untuk server, untuk server ya, menggunakan IP ini sehingga bisa dibuka di komputer klien kita. Oke, contoh misal, terus kita buka lagi, ini kan contoh ya, DB buku tadi nih. Nah, sudah terbentuk ya. Saya akan contohkan yang sudah jadi aja nih, DB koperasi
yaitu kita buka coding kita di Visual Basic-nya, di modulnya, di modul koneksi. Nah, loading. Nah, modul koneksinya sebenarnya ini script untuk akses ya, tidak diperlukan lagi sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Yaitu shop koneksinya simpel sekali nih. New ODBC connection, drivernya. Nah, tadi drivernya yang saya gunakan untuk yang ini adalah driver ODBC 3.51 driver. Servernya adalah 192.168.1.1. Nah, terus untuk user ID-nya nih Heru, sesuai yang kita setting di phpMyAdmin ya. Sesuai yang kita setting di sini tadi di Heru. Nama username-nya Heru. Kalau server bawaannya itu adalah ini adalah server phpMyAdmin ya. Sedangkan untuk server kita buat sendiri biar yaitu dengan cara membuka hak akses tadi, yaitu Heru. Jadi di sini di koneksi ODBC-nya juga nanti adalah Heru. Begitupun di sini untuk pengkoneksiannya. Database-nya yaitu Koperasi, passwordnya 125, portnya 336. Setelah kita running, itu akan secara otomatis terkoneksi. Nah, kita lakukan misalnya passwordnya apa, kita login. Nah, dari user, barang, secara otomatis bisa semua. Baik pun di transaksinya nih. Di transaksinya misalnya Hersa nih, dia belinya apa ya, misal beli ini lagi, ini di aplikasi saya ya. Misalnya dia beli 9, ini beli 9, dia tidak dapat diskon. Nah, dia punya hutang nggak bulan kemarin? Setelah kita cek di Detailbot tidak ada hutang, jadi ini tetap kosong. Nah, dibayarnya misalnya 300.000. Nah, dia punya hutang nih, dia tetap simpan, cetak struk. Wah, ini terlalu besar. Si loadingnya. Nah, ini cetak struknya otomatis print dan tinggal di print otomatis database-nya. Nah, ini kan utangnya minus, kita bisa cek nanti di phpMyAdmin-nya ya, kita apakah data itu sudah masuk atau belum. Kita kembali lagi ke sini, kita lihat ke tabel penjualannya tadi, apakah benar sudah masuk, karena kita sudah memberi hak akses. Nah, ini masuk nih di tabel penjualan. Kalau di detail penjualan, apakah dia udah masuk juga? Oh, ini kita misal show all semuanya. Nah, sama nih SS1 ini sama ini tadi 99, karena ini detailnya dia tidak dapat diskon. Oke, jadi sudah masuk ya. Misal saya kan sudah punya komputer nih, komputer yang terkoneksi, komputernya terkoneksi. Kita buka juga sama ya, kita buka sama, maaf, tadi koneksi di sini ya. Nah, nanti di sini apakah bertambah nih?
Coba saya buka aplikasi yang ada di komputer klien. Seperti biasa juga sama, kita akan melakukan, saya akan mencoba melakukan nih, harusnya kita remote nih. Ini kan gak saya remote, jadi coba saya transaksi dengan nama Mulyono Bagus. Misalnya dia beli beras ya, BR1. Misal dia belinya 10, 60. Oh, dia bayar itu dapat diskon, misal dia 8.000. 0 nggak ada, 6. Nah, oh, terlalu banyak. Coba oke. Kurang ya, kurang. Nah, misal ini saya simpan. Nah, saya simpan dan saya refresh nih. Saya refresh. Nah, sekarang tadi Hersa 24, sekarang jadi 59. Ini adalah Mulyono Bagus. Ini tadi saya melakukan penginputannya melalui komputer klien. Jadi database ini udah bisa digunakan secara bersama-sama. Intinya kita harus membuat konektor ODBC juga di komputer klien, yaitu menggunakan IP address kita di komputer server. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dikembangkan lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.